Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah pendapat mereka tentang dirimu. Aku tuh lupa ini udah pernah aku bawain atau belum. Kayak udah pernah, tapi seingat aku belum ya. Tapi nggak apa-apa lah ya kalau misalnya udah pernah. Ya mungkin kita explore lagi aja, kan bacaannya nggak mungkin sama kan, karena kartunya yang dipakai juga decknya beda ya. Oke, pokoknya tentang itu pendapat mereka tentang dirimu. Siapa merekanya? Ya orang-orang, circle-nya kamu, orang sekitar, siapapun lah pokoknya. Oke, ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini, atau bisa cari Instagram aku, di situ ada kontaknya nanti ya. Oke, itu aja, kita mulai. Pendapat mereka tentang dirimu. Pendapatnya ada yang merasa kamu itu mencuri hatinya dia. Mencuri hatinya dia diam-diam, dalam artian mungkin kamu nggak sengaja mencuri hati seseorang, tapi orang itu tuh jatuh cinta sama kamu. Dan ketika mereka jatuh cinta sama kamu malah menjauh, kamu malah jaga jarak. Entah masalahnya apa ya. Nah, berarti ini orang yang jatuh cinta atau lawan jenis nih ya, yang memberi pendapat tentang kamu. Mungkin awalnya kamu dekat sama dia, tapi ada juga yang bilang kamu PHP deketin kok abis itu nggak jauh gitu. Ada yang ngerasa kamu sudah mencuri hatinya dia. Dan ada yang bilang kamu tuh orangnya tertutup ya, nggak gampang terbuka, atau tertutupnya tuh lebih ke introvert, atau ya memang kayak set boundary saja ke orang-orang, nggak gampang buat open ya, membuka diri itu nggak gampang katanya. Nah ini jelas banget, bener-bener kamu tuh kayak memberi batasannya tuh yang bener-bener kayak menutup akses, jadi orang tuh mau masuk ke dunia kamu tuh sulit ya, kayak nggak boleh gitu, kayak close the door gitu istilahnya. Atau ibaratnya kamu tuh nggak mengizinkan seseorang masuk ke dunia kamu, nggak mengizinkan seseorang untuk tahu kamu lebih jauh lagi. Kamunya memang bener-bener kayak ngeblok akses tuh bukan yang ngeblok sosial media ya, bukan, kayak kasih batasan aja ke orang-orang itu, kayak kamu nggak pengen orang-orang itu dekat, atau kamu nggak pengen orang-orang itu tuh lebih tahu tentang kamu lebih jauh gitu ya. Itu juga bisa dibilang tertutup sih ya. Dan karena kamu kayak menutup akses itu, ada yang bilang jadi kayak kamu tuh sombong, nggak mau kenal orang, nggak mau open, sombong, kayak so cantik, so ganteng, so cantik ya emang cantik, so ganteng emang ganteng. Ya gak sih? Ada yang bilang gitu, saking keselnya gak direspon, atau saking keselnya kamu gak bener-bener notice keberadaan mereka gitu ya. Suka-suka gak sih? Kesel ya, mereka jadi kesel ya, tadinya jatuh cinta jadi kesel. Nah, pendapat mereka tentang kamu, walaupun ada beberapa perbedaan, ada sisi kamu nih, kalau udah kamu ngerasa tertarik atau dekat ke seseorang, kamu gak pilih-pilih sebenarnya untuk dekat ke siapapun. Dan dalam cinta nih ya, ada yang komen gini ada yang berpendapat, dalam urusan relationship, sekalipun ada perbedaan, kalau kamu cinta, kamu akan fight for it. Kamu bakalan fight, kamu bakalan berjuang, kamu nunjukin kalau kamu tuh mau menjaga hubungannya, mau maintain cintanya kamu tuh nggak main-main. Aduh, bucin ya. Iya, kamu tuh ada yang ngerasa punya keterikatan emosional sama kamu. Mungkin kamu pernah baik, seperhatian itu, care, jadi ngerasa terikat lah nih ya sama kamu. Bisaan aja kamu mah ya, bikin orang susah lepas gitu ya. Pendapat mereka tentang kamu tuh kalau udah kerja fokus banget, nggak bisa diganggu ya. Ada orang yang misalnya telepon hubungi kamu tuh nggak bisa ya, pokoknya bener-bener kerja aja pikirannya. Kamu kayak gitu, pekerja keras bisa juga. Nah, kalau udah kerja tuh fokus, jadi sulit buat diganggu ya. Tipenya dewasa, banyak yang minta advice sama kamu juga, dan keberadaan kamu tuh mencerahkan ya. Misalnya kamu kenal teman kamu si A, kamu deket sama si A, terus dia jadi terbawa positif. Tapi ada juga kayak hadirnya kamu tuh bantu dia, mencerahkan hidupnya dia, kasih cahaya
kasih nasihat, mungkin dia lagi terpuruk, lagi stuck atau ada masalah. Nah, ada yang berpendapatnya positif kayak gitu. Ada yang berpendapat sama nih, kamu suka menjauh katanya, tapi kamu ya tipe yang seimbang loh katanya. Contoh lah, urusan duniawi sama urusan surgawi gitu ya. Itu seimbang ya. Ibaratnya duniawi kamu itu bagus, kamu fokus gitu ya mengejar duniawi, tapi urusan spiritual juga bagus, cukup religius misalnya, walaupun mikirin apa sih money gitu ya, duniawi, tapi kamu spiritualnya juga bagus, religius, apa ya, hubungan kamu sama Tuhan juga bagus kok, baik katanya, mungkin suka ibadah, suka berdoa ya, yang gitu-gitu ya. Kamu gampang beradaptasi juga, pendengar yang baik katanya nih. Kamu tuh hidupnya jelas, clear, mau jadi apa, arahnya kemana, tujuannya apa tuh jelas ya, benar-benar clear. Pendapat mereka apa ya, kamu tuh orangnya sangat berdedikasi. Contoh, berdedikasi sama pekerjaan, sama keluarga, orang tua. Apa ya contohnya kalau berdedikasi? Aku bingung, tapi kalian pasti ngerti lah ya. Berbakti lah, anggap kayak gitu lah ya. Berdedikasi tuh apa sih? Dedikasi tuh apa sih Indonesianya tuh? Berdedikasi tuh ibaratnya apa ya, full effort lah kita anggapnya. Kayak kamu bener-bener mau effort buat keluarga, bener-bener mau mengerahkan waktu, tenaga, pikiran untuk keluarga, pekerjaan, karir, circle-nya. Pokoknya orangnya sangat inilah, berdedikasi. Kamu itu lebih suka sama progres daripada sama hasil. Kamu lebih fokus ke progres. Caranya gimana nih? Prosesnya gimana? Kamu benar-benar mikirin strateginya seperti apa daripada cuma mikirin hasilnya aja. Cuma tahu hasilnya aja. Kamu lebih suka kayak gitu sih. Orangnya berproses juga. Ambisius, orangnya ambisius. Kamu tipenya apa-apa di plan ya. Misalnya kamu merencanakan ya, plan A atau plan B. Plan A atau plan B. Ketika plan A nggak works buat kamu, hasilnya nggak bagus, kamu langsung beralih ke plan B. Plan B. Aduh, susah banget ngomongnya, maaf ya. Aku kalau ngomong R sama L agak-agak susah ya. Nah, kalau udah plan A-nya gagal, kamu langsung berubah ke plan B ya. Gitulah, kamu punya ini apa, strategi dan plan dan pilihan-pilihan ya. Orangnya ini mendukung, support. Kamu tuh senang banget dukung teman-teman kamu, support lewat verbal kayak iya semangat, kamu bisa gitu ya. Atau lewat bantuan materi, waktu, bantu mereka ya, lewat tenaga, waktu, apa yang kamu bisa bantu, kamu bantu. Pokoknya kamu ini deh, kalau kamu sukses, kamu juga pengen orang sekitar kamu sukses, bukan kamu aja. Nah, kamu tuh benar-benar ini apa sih, support orangnya tuh, supporter ya. Ini ambisiusnya tuh ada 2 kartu loh. Kayak orangnya benar-benar ambi ya kamu ya. Tujuannya jelas, terus kamu benar-benar berambisi untuk keinginan-keinginan kamu. Pendapat mereka, banyak orang tuh yang terbayang-bayang sama kamu. Terbayang-bayang karena ini sih lebih kayak ke kecantikan dan ketampanan kamu itu. Aduh. Iya, ada yang bilang kayak gitu. Coba kita lihat ya. Pendapat mereka tentang kamu. Pendapat mereka tentang kamu. Tuh, benar kan? Enlightenment, memberikan pencerahan ya. Mungkin banyak orang yang minta saran, pendapat sama kamu nih, minta insight. Bagus insight kamu, mungkin out of the box. Tuh, baru aku bilang kamu mungkin seseorang yang dewasa, yang dimintain insight. Ternyata di sini you are wise person. Orangnya bijak kamu tuh. Gak judgmental. Jadi ketika orang cerita sama kamu kasih saran, gak yang subjektif. Orang itu salah, tetap kamu support, kamu kasih tahu ya. Iya, orangnya penjaga rahasia juga, bisa menjaga rahasia seseorang ya, keep secret. Dan bijak kamu nih orangnya, cie. Ada ini ya, energi healer. Ketika seseorang dekat sama kamu, misalnya orang ini lagi sedih gitu ya, sedih banget deh, pas dekat sama kamu belum ngomong apa-apa, dia udah kayak merasa terhibur,
ngerasa lega. Nah itu mungkin ada ini apa, jiwa-jiwa healernya kalian. Pendapat mereka tentang kamu tuh punya banyak mimpi ya, dan kamu tuh dilihat sama orang tuh, misalnya mimpi kamu tuh kayak tinggi banget, keinginan kamu, cita-cita kamu tuh kayak tinggi banget. Beberapa orang kayak, ih kamu tuh halu banget deh, emang bisa, emang kamu bisa jadi kayak gitu nanti, emang mimpi-mimpi kamu bakal terwujud. Nah banyak orang yang menganggap kamu tuh kayak, ah kamu mah halu lah gitu ya, apa suka delusional gitu, kayak tinggi banget nih, yakin emangnya. Banyak orang yang kayak nggak percaya, tapi akhirnya kamu bisa mewujudkan mimpi-mimpi kamu itu. Banyak yang bilang itu kamu tuh deket banget sama ibu kamu, kayak anak kesayangan atau anak mama mungkin ya. Ada satu hal yang bikin kamu, apa ya, kamu tuh kayak suka banget sama satu hal, dan orang tuh menganggap image-nya kamu tuh kayak gitu. Misalnya aku suka narot, terus image-nya orang ngelihat aku tuh kayak, oh kamu tuh emang, aku ini emang tarot reader, emang suka tarot, paham tarot. Nah kamu tuh ada satu hal juga nih yang kamu suka. Nah orang tuh image-nya langsung tertujunya ke situ. Contoh, kamu suka traveling, orang bakal bilang, dia mah suka banget jalan-jalan, suka traveling gitu ya. Pokoknya ada image yang terbentuk dari apa yang kamu suka, dari apa yang sering kamu lakukan itu. Kamu orangnya mikirin orang banget nih, bener-bener jiwa kemanusiaannya itu tinggi juga. Suka bersosialisasi, suka digosipin orang, dijulitin orang kayaknya. Bukan kamu yang gosipin, tapi lebih ke suka digosipin orang, suka diomongin orang. Mungkin kamu kayak star, mungkin kayak artis, bintang atau apa, jadi sering digosipin, dicari tahu, diomongin. Kalian tuh beberapa punya sex appeal, jadi orang lihat kayak, aduh, sex appeal gak harus pakai baju seksi, gak harus orang yang lihat kamu gimana, tapi tanpa kamu pakai baju terbuka, orang tuh ngeliatnya kayak wow gitu ya, you have sex appeal. Dan kamu sering banget ya, orang banyak yang salah paham sama kamu. Ibaratnya orang tuh apa ya, kamu sering dapet apa sih, orang selalu diskriminasi atau selalu salah paham lah, ada aja yang mereka pikirin yang sebenarnya kamu tuh nggak kayak gitu. Nah kan tadi aku bilang kan, ada sisi kamu tuh yang spiritualnya bagus, duniawinya bagus, spiritualnya bagus, seimbang, balance. Nah tadi aku bilang kamu tuh religius, ada tuh religius ya. Apa lagi? Banyak orang-orang yang menjauh sama kamu itu bukan karena kamu salah, tapi karena mereka iri sama kamu. Iri terus julid, iri terus gosip ya. Kamu itu senang banget sama sesuatu yang, contoh gini, kamu sayang sama seseorang, kamu akan bikin orang itu bahagia, happy. Love language kamu misalnya apa? Giving ya, gift gitu, kasih sesuatu, kasih surprise. Nah itu kamu kayak gitu. Mungkin beberapa dari kalian gitu ya, love language-nya suka memberi surprise dan memberikan sesuatu. Beberapa kalian ada trauma di apa sih, di usia-usia childhood gitu ya, kayak mungkin kamu punya trauma di masa kecil, trauma di keluarga kamu atau apa. Apalagi ya. Nah, pendapat mereka tentang kamu tuh orangnya tegas. Ada juga dari kalian tuh jiwanya tuh itu apa, fighter. Kamu akan melakukan apa aja untuk yang kamu suka. Pantang menyerah orangnya, gak gampang putus asa juga ya. Orangnya to the point, langsung ngomong, tertuju, pengennya apa, maunya apa, tanpa basa-basi ya. Tuh, demi apa, tadi tuh aku bilang kalian tuh mungkin punya trauma ya di masa kecil. Pas aku lihat ini childhood, tiba-tiba tuh ada kan trauma. Kamu mungkin punya trauma ya. Trauma apa ya? Bisa trauma masa kecil dari apa? Childhood memory, tapi bisa juga ya trauma dari hubungan, sebuah hubungan yang toksik. Ada juga pemikir kamu nih, semua apa aja dipikirin akhirnya jadi beban ke diri sendiri. Ya. Tapi bagusnya ya, seburuk-buruknya keadaan kamu selalu ada sisi semangatnya. Itu yang bikin kamu bangkit sebenarnya. Kamu cerdas, smart. Dalam hal akademik ada yang smart. Nah, kamu tuh senang banget ngajarin orang. Beberapa mungkin dari kalian itu profesinya teacher, guru, tapi bisa juga guru itu yang harus ngajar di sekolah, tapi bisa juga kamu tuh senang ngajarin orang, senang berbagi,
wawasannya luas, berbagi ilmu apa aja. Ibaratnya kamu tuh inspiratif lah ya, orang sangat terinspirasi sama kamu. Kamu nggak pelit berbagi ilmu. Apa yang kamu tahu, kamu tuh berusaha untuk bercerita, sharing ya. Nah, bisa kamu teacher, mentor, atau bisa juga kamu coach, bisa. Pokoknya kamu ada sesuatu yang kamu ahli dalam bidang tersebut dan kamu nggak pelit untuk berbagi. Tuh, idea kan kamu master dalam apa gitu ya. Iya, mungkin kamu instruction juga bisa. Pendapat mereka tentang kamu. Nah, ada sisi kamu tuh yang cuek, entah lagi ada masalah atau enggak, kamu suka atau enggak sama orangnya. Ada yang bilang kamu tuh orangnya ini suka mengabaikan seseorang. Entah kamu suka ignorance orang-orang itu, atau kamu yang nggak suka kalau diabaikan sama seseorang. Ketika diabaikan kamu menjauh kayaknya. Ada sisi kamu yang keras kepala nih ya. Ada yang bilang kamu tuh pernah di titik terendah kayaknya, di satu titik terendah, entah apa ya. Misalnya titik terendah apa ya, entah kamu patah hati yang begitu dahsyat gitu ya dari relationship, atau misalnya titik terendah kayak kamu kehilangan seseorang yang kamu sayang, atau seseorang itu meninggalkan kamu, atau mungkin kayak seseorang yang kamu sayang tuh kayak udah pergi meninggalkan gitu, pergi dari dunia ini maksudnya. Nah, itu kan bisa juga disebut titik terendah, atau titik terendah di mana kamu kehilangan semuanya, kehilangan pekerjaan, orang yang kamu sayang. Mungkin momen-momen spiritual awakening mungkin ada di titik terendah ya. Apalagi ya, ada sisi kamu yang keras kepala, terus banyak orang-orang yang kayak tiba-tiba kayak perhatian ke kamu, tiba-tiba cari tahu tentang kamu, tiba-tiba kepoin kamu. Kamu punya sisi di mana kayak punya magnet dan orang tuh jadi pengen tahu tentang kamu. Pendapat mereka tentang kamu. Kalian tuh ada ya yang komunikatif. Komunikasinya bagus, menyampaikan pesannya bagus, dan banyak dari kalian tuh yang didengerin kalau ngomong. Entah kamu pekerjaannya profesinya sebagai speaker, atau ntar ada jiwa leadership terus kamu suka berbicara di depan orang banyak dan orang lain banyak yang mendengarkan kamu. Entah kamu komunikatif dan berbicaranya mengagumkan ya, atau ya kamu punya life purpose di sini, kamu punya tujuan hidup. Setiap orang itu kan punya tujuannya, life purpose ya. Dan itu kamu, apa yang kamu tahu kamu ajarkan, kamu berbagi. Pokoknya ada sesuatu lah yang kamu bagikan. Kan kalau speaker ada sesuatu yang dibicarakan, dari yang dibicarakan itu ada sesuatu yang mereka bagi. Nah ya, kamu punya skill di komunikasi juga nih katanya, bagus juga. Dan mungkin beberapa dari kalian yang punya ilmunya tuh dalam artian ada sesuatu yang kamu bagikan dari ilmu tersebut ya. Jadi orang-orang merasa kamu ya baguslah komunikasinya, skillnya juga bagus, ilmunya juga bagus yang dibagikan. Pendapat mereka tentang kamu tuh kayak bercahaya, bersinar. Apa nih, kamu positif atau apa sih? Atau beberapa dari kalian apa ya, entah gimana nih, energinya tuh kayak cahaya katanya, bercahaya. Misalnya dilihat dari luarnya sama orang kayak bercahaya, atau ada kayak beda aja gitu loh kalau bandingin kamu sama orang-orang yang lain. Penuh cinta kasih ya, mungkin udah spiritual ya. Biasanya kalau orang spiritual itu kan bercahaya aja gitu loh, karena lebih positif kan. Dan penuh cinta kasih juga. Biasanya mereka suka spread love, menyebarkan cinta kasih ke siapapun ya, ke manusia manapun. Menebarkan cinta kasih juga kan biasanya orang spiritual tuh ke binatang, hewan, makhluk hidup yang ada di bumi ini. Biasanya mereka menebarkan cinta kasih. Mungkin beberapa dari kalian juga udah spiritual, tujuan hidup kamu jelas ya. Orang-orang yang terdekat kamu tuh kayak jadi ikutan positif juga sebenarnya. Nah, kamu tuh punya energi healing juga katanya ya. Kamu kayak suka bantu orang lagi bermasalah. Ada yang bilang kamu tuh penyabar. Ada yang bilang beberapa kamu tuh setia katanya. Kamu tuh, nah tadi aku bilang kamu kayak punya ilmu, punya skill kamu tuh orang bilangnya kamu ahli dalam bidang tersebut
ya. Dari awal yang orang lihat kayak ih kamu nyoba hal baru, lama-lama tuh kayak orang ngerasa ih kok kamu udah hebat ya, kok kamu udah ahli profesional di bidang itu. Nah apa tuh kira-kira ya, orangnya bisa dipercaya, tapi ada juga beberapa dari kalian yang punya trust issue ya, kayak sulit buat percaya sama orang. Orangnya jujur apa adanya kamu tuh, dan kamu percaya banget sama intuisi kamu bilang apa kamu sangat percaya. Beberapa mungkin intuitif ya, karena kan tadi ada yang spiritual nih ya. Kamu percaya sama intuisi kamu, apa yang kamu rasakan, dan kamu punya banyak mimpi. Dreamer kamu nih orangnya ya, banyak keinginannya, cita-citanya. Kebanyakan apa yang kamu lakukan juga berhasil katanya. Nah kamu kalau ada masalah sama seseorang biasanya nggak membalas ya, tapi lebih ke walk away, menjauh, menjaga jarak, set boundaries. Kamu berusaha untuk let go everything ya. Iya, let go seseorang atau let go hubungan. Pokoknya kamu tipenya yang kayak pasrah aja, yaudah let go aja. Ketika sesuatu nggak berjalan seperti apa yang kamu inginkan, ketika sesuatu nggak bisa kamu miliki, kamu orangnya udah bisa let go. Kamu orangnya udah bisa gitu ya, mengikhlaskan, let go. Nggak yang harus dipaksa, memaksakan itu nggak, kamu nggak kayak gitu. Nah kamu tuh orangnya apa-apa tuh pakai hati, apa-apa pakai feeling, perasaan. Memutuskan sesuatu juga pakai perasaan ya. Nggak tegaan jadinya makanya apa-apa sama orang. Mau bantu orang pakai perasaan gitu ya. Misalnya orang itu pernah menyakiti kamu, harusnya kamu kan pakai logika, kamu bantu dia udah pernah bikin kamu marah, bikin kamu sakit hati. Tapi karena perasaan kamu yang lebih besar daripada logika kamu, akhirnya kamu bantu dia. Judulnya nggak tegaan. Ya kan, makanya kamu tuh banyak yang gak tegaan. Dari gak tegaan itu akhirnya kamu dimanfaatin sama orang-orang. Nah, hati-hati di situ ya. Nah, tadi aku ada bilang ya, beberapa kalian kan pintar ya, smart di akademik. Nah, ada yang suka baca buku katanya. Entah kalian suka baca buku atau kalian suka buka-buka kisah lama. Teringat masa lalu, buka-buka kisah masa lalu. Atau kalian tuh suka kepoin seseorang, bisa seseorang dari masa lalu bisa juga, atau kalian suka stalking bisa juga, atau kalian suka lihat-lihat foto gitu ya, memori-memori, bisa juga memori masa lalu ya. Banyak nih orang-orang yang terkoneksi sama kamu ya, entah sudah menjauh atau apa, tapi kayak ikatannya tuh, connectionnya tuh strong ke kamu. Misalnya gini, orang-orang itu tuh banyak lah menjauh dari banyak orang, tapi entah gimana cuma ke kamunya aja nih, cuma ke kamu aja yang koneksinya tuh kayak beda. Contoh, dia itu menjauh nih dari orang A, B, C, D, tapi entah kenapa sama kamu doang nih yang koneksinya beda gitu, jadi merasa terkoneksi terus sama kamu ya. Ini banyak connection. Barusan aku ngomong tentang koneksi itu. Di sini ada your connection. Ya. Pendapat mereka tentang kamu. Ada yang bilang kamu tuh kayak dewi dan dewa penolong. Kayak angel. Baiknya tuh bener-bener baik setengah mati kayaknya. Kenapa dibilangnya baik setengah mati? Karena kamu tuh baiknya nggak pilih-pilih. Karena ada sisi nggak tegaan kamu itu. Jadi sekalipun orang itu pernah mengecewakan kamu tetap bantu. Makanya mereka bilang kamu tuh kayak malaikat, energinya kayak angel ya. Beberapa nih kalian banyak banget yang intuitif nih, intuisinya bagus. Apakah kalian tarot reader kayak aku? Apakah kalian ada jiwa-jiwa healer kayak aku? Kayaknya sih gitu ya. Yaudah itu aja gengs. You know what, ini tuh video keempat yang aku bikin. Jadi aku tuh bikin video dari mungkin jam berapa ya? Jam 5-an kali ya. Kayaknya sih gitu, jam 5-an, dan ini tuh udah jam 4-an kali ya. Ini tuh udah mau jam 7 malam. Jadi sekitar 2 jaman lah aku bikin video tanpa jeda. Cuma minum-minum bentar aja sih. Ya. Jadi maaf ya kalau agak cepat-cepat ngomongnya, ada yang agak lemot, mungkin capek atau apa. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Nanti kita lanjut di tema berikutnya.
Oke, aku bakalan kasih yes or no question. Kalian siapin pertanyaannya, apapun bebas. Nanti aku jawab yes or no. Ini aku shuffle dulu ya. Terserah. Kalian mau bikin pertanyaannya apa bebas. Bisa di post dulu kalau kalian bingung. Mau kasih pertanyaan apa ya. Udah? Sudah belum? Aku nggak ikut bikin pertanyaan. Aku capek. Udah nggak bisa mikir lagi. Bayangin 2 jaman aku ngoceh sendirian, mikir dari tadi gitu kan. Lapar juga, cuma minum-minum doang dari tadi. Oke, udah. Jawabannya adalah yes. Semoga itu sesuatu yang bikin kalian happy. Thank you ya gengs, thank you for watching ya. Semoga kalian suka sama video yang aku bawakan. Jangan kangen-kangen lagi sama aku ya. Doain aku semoga selalu sempat bikin video. Ya, thank you. Oke, don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.